Kalau Nyi Blorong ini udah datang, udah saya hadirkan, datang jedet, kamu duduk di situ, kamu telanjang bulat di situ, kamu saya siapin murid 1 meter. Udah tugasmu apa? Cuma kamu duduk bersila. Kamu udah duduk bersila, Nyi Blorong datang, saya tinggal. Jarak 200 meter. Siapkan dirimu dalam keadaan sesuci. Pasti nanti dia ada gini. Wujud perempuan asli. Mas, aku istrinya. Nah, pas malam itu ketemu jam 12, terjadilah hubungan itu begitu. Selesai dia berhubungan badan, pasti dia disuruh buka. Buka tuh gentong. Buka di situ udah ada mas. Udah ada cincin, udah ada ABCD, nggak perlu susah payah dia wujudin, nggak perlu. Lebihnya dari Nyi Blorong. Kita minta pesugihan Dewi Lanjar, Mas. Mas ada bayi nggak? Bayi merah. Selain, dah Mas pulang duit banyak. Bayi yang baru keluar bener-bener masih merah. Kita bawa tuh. Tunggu 3 hari 3 malam, dia datang. Ya itu utusan dari Dewi Lanjar untuk ngantar uangnya. Tepat jam 2:30, duer atap rumah itu. Kayak gempa, kayak dibom. Begitu tuh setumpuk, Mas. Asli setumpuk, orangnya masih hidup sekarang. Ini yang untuk masalah bayi ini saya nggak bisa omong. Karena takutnya orang salah resepsi. Ini sangat istilahnya rahasia kita. Ibunya sampean, keluarga besar sampean akan mati diambil. Kecuali sampean masih hidup. Paling kelas tinggi ada, Mas. Lebihnya dari Nyi Blorong. Kita minta pesugihan Dewi Lanjar, langsung. Mas ada bayi nggak? Bayi merah. Selain, dah Mas pulang duit banyak. Itu yang paling orang nggak berani lakuin. Datang ke saya, Ki, saya minta ini terlilit utang, bla bla bla. Gak usah ngomong dah kalau terlilit utang. Semua orang punya utang, saya gitu kan. Saya mau numbalin sesuatu. Apa yang kamu tumbalin? Ragamu nggak laku, umurmu nggak laku. Ada bayi merah nggak? Ada, Ki, saya ibarat ya, Mas. Ada bayi merah, ayo ikut saya. Saya temuin tuh. Harus anak sendiri? Iya, harus anak sendiri, nggak bisa anak yang lain. Bayi yang baru keluar bener-bener masih merah. Kita bawa tuh. Tunggu 3 hari 3 malam. Tapi satu kamar harus disiapin dulu, Mas, kosong gitu. Itu saya bukti nyata, Mas. Saya sendiri nyatain. Datang tuh satu mobil, Mas. Satu mobil, 3 orang keluar. Kacamata, pakai jas, bodi. Ini rumahnya Pak ini bukan? Iya, benar. Ki, ada yang nyari saya. Siapa? Saya buka. Oh ya, ini tamunya ini yang saya tunggu. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Datang. Dia hanya bilang, Pak, ini saya boleh masuk ke kamarnya nggak? Boleh, silakan masuk. Si orang ini udah kepentok, Mas. Punya anak umur 1 tahun. Saya diskusikan di situ, mau nerima apa enggak? Ini saya kasih tahu. Tapi yang menerima bukan Dewi Lanjar. Para prajurit yang ada di situ. Tempatnya itu di pesisir pantai, Mas. Di situ ada satu pohon. Dan disitulah tempat beliau masuk dan keluar. Setelah itu dilamar, kita berikan. Kembali lagi ke mobil ini tadi ya, Mas.
mobil ini turun, tek, buka pintu cuma gini aja mas, jebret. Dah, tutup. Pak, saya izin pulang. Setelah saya pulang dari sini, bapak tunggu. Koper ini tenteng mas. 2 koper ditaruh. Dah, saya buka, koper tuh hilang. Padahal mata saya sendiri ngeliat mobil mewah, 3 orang turun dari mobil. Itu gaib sebenarnya orang itu? Itu gaib mas, tepat jam 12 malam dia datang. Ya itu utusan dari Dewi Lanjar untuk ngantar uangnya. Tepat jam 2:30 mas, duer atap rumah itu kayak gempa, kayak dibom. Begitu tertusuk mas, asli setumpuk orangnya masih hidup sekarang. Dia sekarang punya tambak udang, dia punya macam-macam mas bisnisnya. Ini kalau saya ketemu mas pengen tanya sendiri mas. Dia masih hidup sampai sekarang. Wow itu. Saya kenapa bisa bilang kayak gitu? Itu yang paling asli. Berarti tumbalnya cuma itu doang udah? Itu aja sekali. Tapi jangan harap dia bisa punya anak lagi. Dan sebetulnya mas, aduh ini sebetulnya nggak bisa nih saya ungkapin. Ini sangat rahasia nih. Ini yang untuk masalah bayi ini saya nggak bisa omong. Karena takutnya orang salah resepsi. Ini sangat istilahnya rahasia kita. Paling mudah tuyul mas, itu paling mudah simpel. Satu, sama siapin gentong dikasih air, kita duduk telanjang di sini. Maaf ya, kita duduk seperti ini, sila ini gentong di sini kan dibuka mas, air kan muncul kan, kerucuk. Nah gitu kita bilang, le iki aku bapakmu, kemarilah kamu datangin saya. Tapi sebelumnya si mediator ini, pelamar ini harus datengin dulu salah satu tokoh spiritual yang memang di bidangnya di fase itu. Mas saya bawain media nih, mas nih media tuyulnya, ini kotaknya, ini bacaan mantranya. Yuyu bule tahu mas, kepiting bule, kepiting putih itu jadi syarat mutlak. Lakukan itu jam 12 malam. Kita nggak pakai baju, alasnya cuma pakai mori, duduk bunyiin lindung 3 kali. Nah kepiting ini tadi udah disiapin depan kita, ini buat mainan si tuyul. Si tuyul ini nanti datang, mata kita ngeliat mas, matanya 1, telinganya panjang, tangannya 2. Aku bapakmu, kamu sekarang saya adopsi, kamu ikut sama saya, aku tuanmu, aku majikanmu. Itu paling mudah tuyul mas. Resikonya tuyul itu kan nyusuk ya, mamam nih nyusuk sama istrinya. Dan ketika nyusu itu pun di hari-hari tertentu mas, rasa sakit itu pasti ada. Set itu hanya hitungan beberapa menit aja. Setelah itu udah. Manipulasinya kita mengatakan, mohon maaf nih mas, tolong beliin tuh susu sapi, susu segar aja, jangan dikasih gula. Ini sebagai apa? Mediatornya mas. Le, anakku nih tak kasih susu. Begitu dia minum susu sapi itu, yang diminum secara gaibnya istri kita sendiri yang payudaranya sedot, bukan darahnya. Ini sebagai contoh, ya kayak tadi saya bilang mas, demit ini nggak kenal duit. Setelah itu kita ngajarin, kita siapin 1 kamar kosong kecil aja lah, paling sepetak gitu aja. Kasih dia mainan, kasih dia permen, kasih dia duit. Ini mainan dia, si tuyul ini butuh mainan. Jangan lupa kacang hijau mas. Itu hobinya dia, kacang hijau sama kocok pengilon. Media ditaruh situ, melamar kan, bawa kendi mas, nanti usung kendi. Bisa kendi, bisa pakai kendi hari-hari. Kendi hari-hari syaratnya ambil tanah dari tempat itu, murinya 1 meter, baju anak umur 1 tahun. Dan tinggal tuyulnya umur berapa? Oh si tuyul ini umur 2 tahun, ya udah beliin baju 2 tahun. Tuyul ini umurnya 3 tahun, beliin baju umur 3 tahun.
itu ngelamarnya mudah, tapi nunggunya yang bosen, Mas. Kita datang di satu tempat kan, yang lain lupa siapin susu, nunggu, Mas, diem hampir 3 jam 4 jam biar tuyul itu datengin kita sendiri. Mau nggak sama kita? Kalau dia mau, ya udah, ini medianya kendi atau pakai kendi ari-ari. Ini udah disiapin. Nanti saya tanya dulu, kamu umurnya berapa? Sekian. Ibarat si pelamar ini belum membawa apa-apa, besok kita balik lagi dengan persyaratan tuyulnya yang diminta. Setelah kita datang, kita panggil, Nang, sini. Datanglah dia. Oh iya Pak, ini syarat yang kamu minta kemarin ini kan, baju dan lain sebagainya ini kan, udah, nih saya tepatin. Tapi jangan salah, Mas, tuyul itu punya bapak. Ada tuh di daerah yang Bondo. Itu biasanya orang-orang kalau minta saya untuk ngelamarin tuyul di situ, tempatnya yang Bondo. Yang Bondo itu Bondone Kasugian. Anak-anaknya tuyul semua, Mas. Itu mungkin udah ada salah satu tokoh juga. Betul. Jadi gini, Mas. Saya akan pertegas ya untuk teman-teman semua ganjil misteri yang nonton dimanapun Anda berada. Apapun pekerjaan kalian, apapun usaha kalian, kalian tekuni. Jangan kalian mencari jalan, bahasanya jalur kiri ya, Mas. Jalur tepat lah. Kalian ngambil jalur pesugihan dan lain sebagainya sampai kalian mengorbankan anak kalian sendiri, mengorbankan kebahagiaan kalian sendiri, mengorbankan waktu kalian sendiri yang kalian dapat hanya sesaat. Itu sifatnya sesaat. Ujung dari kesesaatan itu tadi, diri kita sendiri yang akan mati. Ya kalau Tuhan itu masih baik, ada orang yang bisa bantu kita, bisa nolong kita, bisa mutus. Tapi kalau sampai nggak bisa, kita matinya besok mau kemana, Mas? Jadi saran saya untuk teman-teman semua, janganlah. Saya di sini hanya berbagi pengalaman saya gitu. Selama saya menjadi seorang tokoh spiritual. Dan di situ pada akhirnya mereka juga merasakan efek yang mereka terima secara tidak langsung. Penyesalan itu pasti ada. Ketika ini sudah diurutkan, yang agak bahaya ini, Mas. Ger, dia yang, itu bahasa orang Jawa ya. Aku njaluk pitik sak petarangan. Kalau orang ini nggak paham, dia kasih, selesai, Mas. Ini pesugihan paling fatal tuh. Pitik sak petarangan. Pitik cengger wilah, jago mulus. Ini tak jaluk dia awakmu. Loh, itu bahasa jin tuh gitu. Aku njaluk nduk banyak. Aku njaluk banyak sak jodoh. Yo kowe iki ketemu temanten mati bareng di hadapanku. Kalau mintanya ayam apa? Sak pitik sak petarangan. Anaknya sampean, ibunya sampean, keluarga besar sampean akan mati diambil. Kecuali sampean masih hidup. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan, janganlah kalian ngambil jalan cepat. Jangan kalian ngambil pesugihan tuyul kayak yang kata orang niblorong, kayak yang kata orang uang gaib. Itu hanya bohong belakang, uka-uka itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri udah ngalamin. Apa bosen, Mas? Orang datang bawa ini apa sih? Kenapa kalian meyakini suatu benda? Kalau benda ini sebetulnya tidak ada kebenaran. Hanya dari segi omongan dari leluhur dahulu. Dari A si B si B si C. Dari spiritual A si B si B si C. Ditambah-tambahin aja. Intinya kan kayak gitu, Mas. Kalau saya di sini nggak mau ada yang saya tutup-tutupin. Sebetulnya dalam spiritual juga kita cukup bakar dupa aja udah jadi. Gitu, Mas. Mungkin kita sudahi aja ya, Mas. Ya. Karena waktu sudah semakin malam ya. Ya begitu dulu pemirsa Ganjil Misteri. Pesan saya, janganlah kalian mengambil jalan pintas dan kalian jangan mengambil jalur pesugihan karena itu dampaknya juga nggak bagus, efeknya juga nggak bagus. Lebih baik kalian jalani hidup yang apa adanya, rezeki itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa.